Pemirsa, berita tentang rencana pernikahan Chintami Atmanegara memang telah lama terdengar. Tetapi sejauh ini tidak seorang pun yang mengetahui tentang siapa calon suami mantan istri Odi Agam itu. Setiap ditanya tentang calon suaminya, Chintami selalu menghindar atau menjawabnya dengan bercanda. Tetapi malam minggu lalu, rasa penasaran pers tentang pria calon pendamping Chintami itu terjawab juga. Ternyata pria itu bernama Bayu Marutno, mantan Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan sama-sama menyimak berbagai informasi aktual dan akurat tentunya dari dunia selebriti. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk tayangan sore ini. Pemirsa, kita akan mulai dengan mericek isu lama tentang hubungan aktor Sandi Nayawan dengan foto model seksi bernama Gerda. Ada yang menginformasikan Sandi telah menikah dengan Gerda dan bahkan punya anak. Pemirsa, berita tentang rencana pernikahan Chintami Atmanegara memang telah lama terdengar. Artis Vini Alfionita kini punya seorang pria yang rajin menemaninya. Itu sebabnya Vini jarang bersama-sama lagi dengan artis Monica Umar di Sahabatnya. Isu lain yang merebak adalah tentang presenter dan vokalis Hedi Yunus. Konon dia akan dipecat oleh manajemen Kahitna Band karena dianggap terlalu mementingkan kegiatan dirinya sendiri. Sementara itu pemirsa, sejumlah informasi aktual tentang kegiatan selebriti bisa kita simak dalam rangkuman Agenda Selebriti. Grup musik legendaris Kus Plus Jumat malam lalu tampil di Hotel Horizon Bekasi. Masihkah grup ini memiliki penggemar? Di penghujung acara pemirsa, kita akan simak sejumlah grup musik baru dengan nama-nama unik. Apa makna di balik nama-nama itu? Pemirsa, ini memang isu lama tentang Sandi Nayawan. Aktor ganteng itu dikabarkan telah menikah dan punya anak dari seorang model bernama Gerda. Pemirsa, setahun lalu isu pernikahan Sandi Nayawan dan Gerda sempat santer tersiar. Ada yang mengatakan kalau mereka telah menikah di Amerika Serikat dan telah mempunyai anak berusia 4 tahun lebih. Ketika isu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, Sandi Nayawan sempat menghilang. Ada yang bilang kalau Sandi terbang ke Amerika untuk menghindari pers. Tetapi kini Sandi nampaknya sudah lebih siap untuk menjawab seputar isu hubungannya dengan Gerda. Bagaimanakah kebenaran tentang berita itu? Itu nggak benar gitu loh. Saya tidak pernah menikah. Kalau saya menikah saya akan undang Cek and Recheck dan seluruh teman-teman dari semua media. Apalagi kalau bilang saya punya anak, saya akan bangga. Walaupun itu dibilang kecelakaan, saya akan akui. Ya terserah dia ya, lo membantah. Jika memang tidak ada apa-apa di antara mereka, mengapa lalu muncul isu itu? Aduh, itu pribadi sekali ya. Jangan yang itu dong, tanya yang lain aja. Gimana ya? Pokoknya saya deket lah sama Sandy. Ya sebenarnya kayak saya kagum dengan siapapun, saya kagum dengan Rano Karno, saya kagum dengan Desi Ratnasari, atau saya kagum dengan Paramitha Rusady, itu sah-sah aja gitu loh. Meskipun Sandi membantah kalau ia telah menikah dengan Gerda, namun saat Cek dan Dicek menemui Gerda di rumahnya, di sana terlihat foto Sandi Nayawan menempati koleksi foto pribadi Gerda, termasuk foto-foto Sandi dan Gerda saat berada di Amerika Serikat. Ya kalau foto yang di break sana, saya pikir karena memang kita berfoto gitu loh, dan bukan berarti kita ada hubungan. Kalau saya hubungan, saya akan akui gitu. Jelas saya akui. Kalau saya ngakuin, berarti saya tidak gentleman. Lalu bagaimana ceritanya Sandi dan Gerda bisa sama-sama berada di Amerika? Ada keperluan aja di sana dulu, di San Francisco. Bagaimana Gerda menanggapi pernyataan Sandi itu? Sedekat apakah hubungannya dengan aktor berwajah ganteng itu? Pokoknya sangat dekat. Jadi koknya luas ya, kalau deket koknya dekat sekali. Lalu bagaimana Sandi menjawab isu kalau dia telah tinggal serumah dengan Gerda? Serumah nggak pernah saya serumah, nggak pernah. Bagaimana sebenarnya isu hubungan asmara Sandi dengan Gerda ini memang sulit ditebak. Apalagi selama ini Sandi dan Gerda tidak pernah terlihat tampil bersama di muka umum, kecuali bukti-bukti foto mesra mereka yang ada di rumah Gerda. Habis dia perginya sendiri-sendiri. Selama ini ya saya nggak pernah diajak-ajak sama Sandy kan. Kemana-mana dia sendiri aja gitu. Jadi mungkin lebih baik saya di rumah aja gitu. Jika memang isu itu tidak benar dan sekedar untuk memastikan saja, lalu kapan Sandi Nayawan berencana untuk menikah? Menikah saya pengennya cepet, cuman saya
Kita persiapkan dulu setengah matang lah. Ya bukan matang ya, setengah matang. Calon ya jelas ada. Gitu. Bukan. Ada. Pokoknya nanti ketahu deh. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, berita tentang rencana pernikahan Chintami Atmanegara memang telah lama terdengar. Tetapi sejauh ini tidak seorang pun yang mengetahui tentang siapa calon suami mantan istri Odi Agam itu. Setiap ditanya tentang calon suaminya, Chintami selalu menghindar atau menjawabnya dengan bercanda. Tetapi malam minggu lalu, rasa penasaran pers tentang pria calon pendamping Chintami itu terjawab juga. Ternyata pria itu bernama Bayu Marutno, mantan pasukan pengawal presiden atau Pas Pampres. Malam itu Bayu resmi melamar artis cantik yang telah 8 tahun lebih menjanda ini. Acara pernikahannya sendiri rencananya akan dilangsungkan tanggal 5 Juni di Gedung Widyakara. Lalu mengapa Chintami menyembunyikan hubungannya dengan Bayu selama ini? Terus terang, saya nggak mau banyak komentar, bukan apa-apa. Sebelum saya dilamar, saya belum yakin gitu. Karena beberapa kali saya deket sama seseorang, akhirnya sudah dipublikasikan yang ada putus. Jadi untuk saya sudah tidak mengenal pacaran atau mencari pacar gitu ya, bukan nggak mengenal pacaran ya, pasti pacaran. Cuman saya tidak mencari pacar, tapi saya mencari seorang calon suami gitu. Sebelum melamar Chintami, Bayu adalah pria berstatus duda 2 anak. Siapkah Chintami menerima anak-anak Bayu yang kelak akan jadi keluarganya juga? Nggak begitu sulit untuk saya karena saya juga sudah menjadi seorang ibu ya. Jadi untuk penyesuaiannya nggak begitu sulit lah. Ya kan anak Mas Bayu anak saya juga, anak saya anak Mas Bayu juga. Bagaimana pula dengan Bayu sendiri? Siapkah dia menikah dengan seorang artis sepopuler Chintami Atmanegara? Tentu siap. Harus siap. Oh, harus siap. Nggak dipaksa-paksa, siap. Ngomong-ngomong, apa sih yang membuat Chintami jatuh cinta pada Bayu? Saya memang dari dulu bercita-cita ingin sekali mempunyai pasangan hidup atau suami yang juga senang olahraga seperti saya. Walaupun mungkin olahraganya berbeda ya. Saya senang aja gitu, memang saya agak maniak olahraga gitu. Dan kebetulan ketemunya pas di Senayan, loh kok pas olahraga juga, kebetulan dua-dua sedang lari ya. Terus yang lainnya bibirnya kali ya. Kenapa? Bibirnya manyun. Kabarnya usia Chintami lebih tua dibanding Bayu. Apa benar begitu? Tapi kan lebih kelihatan mudaan saya ya. Enggak. Kelihatan mudaan aku dong. Enggak dong. Oh enggak ya. Aku kalau dipotong keputusan Gini, dari segi umur tua saya sedikit seujung kuku. Tapi pengalaman banyakan dia, soalnya anaknya udah 2. Saat sungkem dengan orang tua Chintami, Bayu sempat dibisiki sesuatu. Kalau boleh tahu apa isi bisikan itu? Ini bisikannya kalau nggak salah, soalnya bisik-bisik. Yang saya dengar, titip anak saya jangan diapa-apain ya. Maksudnya jangan, anak saya dijaga gitu. Pemirsa, artis Vini Alfionita pernah menargetkan diri akan menikah pada usia 22 tahun. Tapi ternyata waktu itu pacarnya tidak kunjung melamar. Sekarang Vini sedang dekat dengan seorang pria teman semasa kecilnya yang juga mantan pacarnya. Pemirsa, artis Vini Alfionita memang termasuk artis yang jarang tampil bersama pacarnya di berbagai acara selebriti. Vini justru lebih sering tampil berdua dengan sahabatnya artis Monica Umardi. Bahkan begitu akrabnya, mereka sempat diisukan pasangan lesbian. Tetapi ada yang berbeda dari artis satu ini saat datang di acara ulang tahun tabloid Buletin Sinetron minggu lalu. Malam itu Vini didampingi oleh seorang pria yang dikenalkannya dengan nama Pongki. Siapakah Pongki itu? Aku temenan sama dia. Memang kita kenalnya udah lama gitu loh. Kebetulan Vini lagi nggak punya pacar, dia lagi nggak punya pacar. Terus ada acara ini, ada acara nggak kamu? Nggak ada, yuk bareng yuk ikutan gitu loh. Sebenarnya nggak sengaja datang ke sini juga. Apakah mereka sedang menyambung cinta lagi?
Enggak, soalnya udah pernah dulu, jadi udah basi. Oh gitu loh. Enggak. Dulu sempat pacaran. Pacaranku 8 tahun sama dia dulu. Mungkin ya kalau emang jodoh balik lagi ya gimana nggak tahu. Semua Tuhan yang mengaturnya. Kalau boleh tahu, apa sih penyebab putusnya hubungan mereka dulu? Jauh. Jauh. Alasannya kenapa? Jadi Vini sibuk, saya sibuk, udah itu aja. Aduh, ya dan saya tuh emang rencana nggak mau pulang sebelum selesai sekolah. Jadi kayaknya kasihan saya juga gitu di sana nungguin. Juga kasihan juga terlalu lama nunggu gitu. Lalu kapan sih Vini akan menikah? Padahal sahabatnya sendiri Monica Umardi sudah 2 kali menikah. Aku jujur sebenarnya aku pengen nikah umur 22. Cuman dia nggak ngelamar-ngelamar jadinya aku nggak tahu. Loh, ini kok nggak ngasih tahu loh. Ngasih tahu.